Linear Programming Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai lanjutan materi linear programming seperti yang telah didahului oleh video part atau bagian 1. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pendahuluan termasuk sampai materi basic terminology. Kemudian di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana strategi menyelesaikan soal-soal linear programming. Secara umum, soal linear programming dapat terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama adalah tipe profit maximization, tipe yang kedua adalah cost minimization. Video kali ini akan membahas kasus soal yang berupa profit maximization. Secara umum nanti kita akan menyelesaikan ilustrasi tersebut menggunakan 7 step of linear programming. Oke, kita akan langsung masuk ke profit maximization. Jadi di sini kita punya PT Senandung yang merupakan perusahaan yang produksi alat-alat musik berupa gitar dan piano. Perusahaan memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan B. Kemudian pembuatan gitar dan piano di Departemen A membutuhkan waktu berturut-turut 2 jam dan 5 jam. Lalu pembuatan gitar dan piano di Departemen B membutuhkan waktu berturut-turut 4 jam dan 2 jam. Sedangkan diketahui bahwa kapasitas maksimum Departemen A yaitu 120 jam, kalau Departemen B itu 80 jam. Gitar dijual dengan harga per unit dan variable cost berturut-turut adalah $9 dan $6. Jadi dari situ kita bisa menentukan bahwa untuk gitar contribution margin-nya adalah 3 ya, dari 9 kurangi 6 per unit. Kemudian kalau piano itu harga jualnya $12 dan total variable cost-nya $8 sehingga contribution margin per unitnya adalah $4. Nah, di sini kita sajikan data dalam format tabel yang merangkum informasi-informasi yang sudah disampaikan pada soal di atas. Jadi untuk Departemen A kita lihat ada gitar 2 jam, piano 5 jam, maksimal jamnya adalah 120 dan Departemen B 80. Pertanyaannya, tentukan berapa gitar dan piano yang harus diproduksi untuk memperoleh contribution margin maksimum. Oke. Pertama kali yang harus kita lakukan sebelum menjawab apapun adalah menentukan terlebih dahulu kira-kira nanti objek soalnya itu apa dan tujuan soalnya itu mencari profit maximization atau cost minimization. Dari mana kita menentukan objek soal? Oke, kita lihat di sini. Di kalimat soal kita sudah menentukan berapa gitar dan piano yang harus diproduksi. Berarti nanti akan menjadi objeknya adalah berupa produk, yaitu produk gitar dan piano. Bukan Departemen A dan Departemen B ya yang menjadi objek seperti itu. Lalu kita lihat di sini kan untuk memperoleh contribution margin maksimum ya. Artinya di sini contoh kasusnya adalah profit maximization ya, memaksimalkan profit. Gitu. Nanti ada juga kalimat yang untuk minimize cost. Oke. Setelah kita dapat mengidentifikasi apa saja objeknya, lalu apa tujuan dari soal yang nanti akan kita cari, kita bisa masuk langsung ke step pertama, yaitu define objective function. Jadi kita menentukan dulu rumus dasar yang nanti akan kita pakai untuk uji corner point. Caranya adalah seperti ini. Jadi kita tadi punya data contribution margin gitar itu 3, untuk piano itu 4. Maka nanti rumusnya adalah contribution margin total sama dengan $3 dikali kuantiti gitar, karena kan CM-nya gitar 3, lalu ditambah $4 kali kuantiti piano. Karena CM-nya piano itu 4. Ya, CM itu contribution margin. Ya, itu adalah langkah 1. Teman-teman sudah selesai sampai di sana. Jika sudah menyelesaikan langkah 1 ini, teman-teman bisa lanjut lagi ke step yang kedua. Step yang kedua adalah salah satu yang paling penting ya, define involved variable atau bisa kita sebut sebagai menyebutkan atau mendefinisikan objek-objek tersebut kepada notasi-notasi garis linear, sumbu X dan sumbu Y, supaya nanti mudah mengerjakannya. Jadi misalnya gini teman-teman, tadi kita sudah tahu ya bahwa objeknya itu adalah produk gitar dan produk piano. Nah, sekarang kita akan lihat
bahwa di objective function yang asli, rumusnya seperti ini teman-teman, CM sama dengan 3 kali gitar plus 4 kali key piano. Nah, kita akan ubah si gitar dan pianonya ini menjadi X dan Y. Sehingga mulai saat ini, setiap key gitar akan kita notasikan sebagai X, dan setiap key piano akan kita notasikan sebagai Y. Sehingga kita bisa ubah rumusnya menjadi 3X plus 4Y. Kemudian di sini kita sudah berubah ya, dari sebelumnya total contribution margin ya atau CM, sekarang menjadi maximize profit. Jadi nanti di nomor 2 ini kita akan merubah atau memodifikasi rumus menjadi bagian sebelah kiri itu maximize profit atau minimize cost ya, di antara dua itu. Lalu di sebelah kanannya menjadi X dan Y supaya nanti mudah ya ngerjainnya, nggak panjang-panjang. Oke, yang nomor 3 adalah define constraint. Nah, ini ya langkah penting juga bahwa kita akan mengetahui, kita akan membuat persamaan-persamaan constraint atau batasan. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan di ilustrasi di atas, di sini kita lihat bahwa Departemen A dan Departemen B ini memiliki kapasitas maksimum. Hal ini menghindarkan perusahaan untuk memperoleh untung tak hingga dari produksi gitar dan piano sebanyak tak hingga unit, gitu ya, kalau kita mau lihat konsep dasarnya. Departemen A dan B ini dengan kapasitasnya membatasi keinginan perusahaan tersebut. Sehingga apa teman-teman? Sehingga Departemen A dan B ini akan membatasi, sehingga kita harus definisikan atau kita harus buatkan persamaan garisnya untuk batasan-batasan tersebut. Dari departemen kita akan lihat nanti akan lahir dua buah persamaan constraint. Pertama ya constraint dari departemen A bahwa gitar butuh waktu 2 jam pengerjaan di departemen A, pianonya butuh 5 jam untuk masing-masing gitar ya, satu gitar dan satu piano. Lalu maksimal adalah 120 jam. Maka produksi gitar dan piano dengan perbandingannya gitar itu 2 dan pianonya itu 5 harus lebih kecil atau sama dengan dari 120. Seperti itu teman-teman. Entah berapa nanti X atau gitarnya dan berapa nanti Y atau pianonya, pokoknya kalau dijumlah-jumlah dia harus sama dengan atau kurang dari 120 jam karena itu batasan dari departemen A. Pun sama untuk departemen B, tadi kita tahu gitar di departemen B butuh proses 4 jam per gitarnya dan untuk piano butuh waktu 2 jam per piano. Dengan maksimal departemen B itu dapat bekerja hanya 80 jam, maka nanti kita lihat bahwa produksi apapun itu, gitar maupun piano itu harus sama dengan atau lebih kecil dari 80 jam. Karena nggak mungkin memproduksi di atas 80 jam maupun 120 jam. Dengan data gitar piano 4 dan 2, kita dapat menentukan bahwa 4X plus 2Y kurang dari sama dengan $80. Sorry, 80 jam. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah, ini tidak ada di soal, tapi pasti muncul, yaitu namanya non-negativity constraint. Maksudnya bagaimana non-negativity itu? Maksudnya adalah tidak mungkin kita memproduksi di titik negatif. Kan nggak masuk akal ya kalau perusahaan memproduksi negatif 5 gitar, atau memproduksi negatif 20 piano, kan nggak mungkin. Oleh karena itu, selalu ada non-negativity constraint yang membatasi bahwa minimal produksi gitar dan piano itu 0 unit. Sehingga nanti di dalam grafik kartesius akan terbentuk garis-garis yang selalu positif secara sumbu X dan positif secara sumbu Y. Itu ya. Ya, namanya non-negativity. Dari non-negativity ini selalu sama. Persamaan garisnya ada 2, yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar daripada 0. Jadi di sini kita sekarang punya 4 persamaan ya teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Nah, inilah yang namanya define constraint. Pada dasarnya kita mencari garis lurus, persamaan garis lurus yang membatasi perusahaan. Jika sudah, kita akan lanjut ke yang langkah keempat, yaitu define visible area into a Cartesius graph. Tujuan dari langkah nomor 4 ini adalah nanti kita bisa melukis
melukis daerah penyelesaian di sumbu kartesius. Langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, kita membuat ringkasan dari objektif function dan constraint seperti ini yang disebut dengan linear programming model. Jadi ingat ya, berbeda, ada linear programming itu ProLin-nya. Tapi kalau linear programming model itu adalah salah satu bagian dalam penyelesaian kasus di langkah keempat atau di step 4 gitu. Jadi gini caranya, pertama di bagian atas kita tulis dulu objective function dari langkah yang nomor 2, bukan langkah yang nomor 1. Di langkah nomor 2 tadi, dari define involve variable, kita telah memodifikasi rumus menjadi maximize profit sama dengan $3 kali X tambah $4 kali Y. Ini akan subject to atau diuji kepada gitu ya 4 constraint nanti ya. Take order dari 4 constraint ini. Nah, kalau ini kita akan kopas aja dari yang sebelumnya. Tadi ada constraint departemen A, 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 120, kita salin ke sini. Sebagai constraint of departemen A, labor, dan seterusnya. Nah, jika sudah membuat linear programming model, kita akan mencari titik potong dari setiap persamaan. Ini kan ada 4 persamaan. Tuh, kita akan mencari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Tentu saja titik potong di sumbu X ini berarti Y-nya adalah 0. Titik potong di sumbu Y berarti X adalah 0. Gitu. Karena sumbu Y, berapapun nilainya, misalnya titik 100 di sumbu Y, yang pas di sumbu Y itu titik 100, itu pasti kalau dilihat dari sudut pandang sumbu X adalah 0. Gitu. Kemudian begitu pula sebaliknya, di sumbu X pun seperti itu. Angka berapapun di sumbu X, kalau kita lihat di sumbu Y-nya itu pasti 0. Sudut pandang terhadap sumbu Y. Ini sama seperti dulu di SMP kita pernah mencari apa ya, kalau dulu kita kan dari 2 titik untuk membuat satu garis lurus. Nah, ini kebalikannya. Dari satu persamaan garis lurus, kita akan uraikan menjadi titik-titik perpotongannya di sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita mulai. Misal dari yang persamaan paling pertama, 2X plus 5Y kurang dari 120. Sekarang kita anggap dulu bahwa ini menjadi 2X plus 5Y sama dengan 120 gitu, teman-teman. Lalu untuk mencari titik potong di sumbu X, tutup bagian Y-nya. Sehingga kita di sini sekarang punya, andaikan saja kita punya sekarang 2X sama dengan 120. Dari situ kita bisa dapat, teman-teman, bahwa X-nya berarti 120 dibagi 2 berarti 60. Maka titik potong di sumbu X-nya adalah 60,0. Lalu titik potong di sumbu Y. Ini kebalikannya, berarti X-nya yang ditutup. Maka kita punya 5Y sama dengan 120, maka Y-nya adalah 120 dibagi 5. Itu 24. Ingat, jangan tertukar. Sumbu X ini koordinat X-nya yang ada angkanya, koordinat Y-nya 0. Kalau sumbu Y, koordinat X yang sudah pasti 0. Jadi ingat konsep ini. Jadi di sumbu X, Y-nya sudah pasti 0. Di sumbu Y, X-nya sudah pasti 0. Jadi yang ada angkanya, kemungkinan angka selain 0 adalah di sini. Untuk sumbu X berarti di titik koordinat X, untuk sumbu Y di titik koordinat Y. Sekarang kita punya 2 titik untuk persamaan pertama, yaitu 60,0 dan 0,24. Dan ini akan kita kerjakan sampai akhir. Yang 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Sumbu X-nya berarti kita tutup Y-nya 4X sama dengan 80. 80 bagi 4, 20. Untuk yang titik potong sumbu Y-nya, kita tutup X-nya berarti 2X sama dengan 80, berarti Y sama dengan 80 per 2 berarti 40. Berarti di sini sudah punya 4 titik koordinat ya, 60,0, 0,24, 20,0, 0,40. Itu. Lalu di sini kita akan gambarkan juga yang X lebih besar daripada 0, tentu titik koordinatnya 0,0 ya, seperti ini. Oke. Jika teman-teman sudah menggambarkan titik-titiknya, teman-teman bisa langsung mulai membuat yang namanya garis grafik kartesius. Teman-teman buat, lalu teman-teman lakukan taruh titik-titiknya. Kayak yang tadi, kan ada 60, di persamaan ini kan ada 2 titik, 60,0 dan 0,24. Kita buat titiknya di 60,0 dan 0,24.
Lalu kita tarik garis lurus. Sudah jadi 1. Terus yang ini 20,0 dan 0,40 kita buat 20,0 dan 0,40. Terus tarik garisnya ke bawah. Untuk X yang lebih besar daripada 0 dan dia lebih besar daripada 0 tidak perlu digaris karena itu sudah sejajar atau melekat pada sumbu X, garis sumbu X ini dan garis sumbu Y. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai mengarsir nih. Kan kita lihat dulu. 2X plus 5Y, garis yang ini, yang atas ini, dia harus kurang dari 120. Berarti kalau kita lihat nih garis yang tadi kan 2X plus 6Y itu titik fotonya 60 dan 24 nih ya. Nah, ini adalah, 60 dan 24 ini adalah garis 2X plus 5Y tadi. Nah, daerah penyelesaian itu nggak mungkin ada di atasnya, karena tadi dia harus lebih kecil dari sama dengan. Lebih kecil dan sama dengan, atau gitu ya. Jadi daerah penyelesaian yang mungkin adalah di bagian bawahnya. Ya, yang atas nggak mungkin. Kasih annotate. Nah, yang ini nggak mungkin ya. Yang ini juga nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin, karena harus di bawahnya, gitu. Lalu kita balik lagi ke yang sebelumnya, untuk garis yang kedua, dia harus lebih kecil dari sama dengan 80 ya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan berarti di kiri bawah daerah penyelesaiannya. Di bawah garisnya. Berarti untuk garis yang ini nih, nggak mungkin ada di atasnya. Nggak mungkin ada di sebelah atasnya. Pasti ada di bawahnya. Jadi kita sekarang punya kemungkinan termasuk ini ya. Ini juga nggak mungkin karena masih di atasnya garis yang ini. Nah, berarti sekarang kita mengerucut kemungkinannya tinggal di 4 daerah, teman-teman. Daerah yang sini, daerah yang sini, daerah yang sini, daerah yang sini, atau daerah yang sini ya. Ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang kita kunci dengan X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0 karena dengan dua garis tersebut, daerah penyelesaian nggak mungkin di sebelah kirinya dari sumbu Y, berarti ini nggak mungkin. Dan nggak mungkin di sebelah bawahnya dari sumbu X, karena nggak mungkin negatif kan, berarti ini nggak mungkin, teman-teman. Nah, otomatis yang ini juga nggak mungkin karena ini negatif semuanya. Artinya, daerah penyelesaiannya adalah yang ini, yang tengah, sebagai visible area. Nah, itu ya kalau misalnya teman-teman menggambar menggunakan manual. Teman-teman juga bisa menggunakan opsi menggambar di digital menggunakan bantuan GeoGebra. Nah, di GeoGebra, jadi caranya adalah kita tinggal masukkan dulu persamaannya. Tadi kita punya 2X ditambah 5Y. Kita buat, nggak usah pakai sama dengan dulu, jadi kurang 2X. Oke, kita mundur dulu. 2X plus 5Y kurang dari 120. 2X plus 5Y kurang dari 120. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah tadi 4X plus 2Y kurang dari 80. Jadi 4X plus 2Y kurang dari 80. Oke. Kemudian kita lanjutkan X lebih besar daripada 0. Kemudian kita lanjutkan lagi Y lebih besar dari 0. Nah, ini kita kecilkan dulu. Oke, teman-teman, kita bisa mendapatkan hasilnya secara instan langsung seperti ini ya. Tapi ini garisnya masih titik-titik ya, teman-teman. Untuk menetapkan garis tersebut, kita bikin aja garis baru. Garisnya yang sama dengan gitu. Jadi 2X plus 5Y sama dengan 120. Itu untuk bikin garis yang tepatnya gitu. Kemudian, nah ini yang kedua 4X plus 2Y sama dengan 80. Yang ini X sama dengan 0. Sorry. X sama dengan 0.
dan Y sama dengan 0. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Seperti ini, yang di dalam wilayah biru. Dan pasti sama, gitu. Kemudian langkah berikutnya di step yang kelima adalah kita akan menentukan corner point atau titik-titik sudut dari grafik yang telah dibuat. Seperti itu. Kalau kita lihat, di sini ada 4 corner point dari perpotongannya. Yaitu pertama, corner point yang dihasilkan dari garis R yang berpotongan dengan garis P. Ini akan kita sebut sebagai garis A, lalu ada perpotongan antara garis P dengan garis Q. Akan kita tulis sebagai B. Lalu ada perpotongan antara garis Q dengan garis S. Dan terakhir perpotongan antara garis R dan garis S. Seperti itu. Jadi ada 4 corner point. Hanya saja corner point yang keempat, yang D ini kan 0,0. Jadi kalau diuji pun hasilnya sudah pasti 0,0. Kadang-kadang ada beberapa dosen yang tidak menganggap. Seperti saya di sini kan nggak menganggap yang D-nya. Cuman teman-teman boleh aja kalau misalnya mau menggambar corner point totalnya. Jadi yang D tadi. Jadi ada 4 corner point. Nah, corner point ini harus dicari titik koordinatnya untuk setiap corner point. Misalnya A, kita lihat A itu perpotongannya adalah antara garis P tadi dengan garis R ya. Di mana garis R itu kan garis X sama dengan 0. Garis R itu garis X sama dengan 0. Garis P itu tadi garis yang 2X plus 5Y sama dengan 120. Atau bisa dibilang juga perpotongan antara garis P dengan sumbu Y. Oke. Tadi kita punya data di hitung-hitungan sebelumnya bahwa garis yang P tersebut, yang ini, 2X plus 5Y kurang dari 120, berpotongan di sumbu Y pada titik 24, teman-teman. Artinya bisa kita sebut, bisa kita taruh titik koordinat tanpa menghitung apapun, di sini 0,24. Tuh ya. Ini 0,24. Atau kalau misalnya teman-teman pakai GeoGebra, lebih enak lagi karena langsung ketahuan angkanya di sini, 0,24. Gitu. Nah, untuk yang titik perpotongan B itu kan dia perpotongan antara P dan Q ya. Antara P dan Q. Nah, perpotongan antara P dan Q itu, tadi kita lihat P itu 2X plus 5Y sama dengan 120, dan Q itu 4 ditambah 2Y sama dengan 80. Nah, untuk menentukan di mana titik perpotongan koordinat antara P dan Q, menggunakan cara manual, karena ketika di ujian kan kayaknya nggak mungkin kita menggunakan cara yang instan, maka kita akan bisa menggunakan perhitungan eliminasi. Sebenarnya nggak harus eliminasi, bisa eliminasi atau bisa substitusi. Nah, di PowerPoint kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan eliminasi dulu. Nanti di soal bahas kita akan mencoba mempelajari atau membahas gimana kalau misalnya menggunakan substitusi. Jadi nanti kalian punya pilihan mau pakai substitusi atau menggunakan eliminasi, boleh. Kalau menggunakan eliminasi kita data dulu, kan garis P dan Q, garis P itu 2X plus 5Y sama dengan 120, yang kita tadi 4X plus 2Y sama dengan 80, yang atas dikali 2 supaya X-nya habis gitu ya, sama-sama 4X nih habis, kemudian 10 kurangi 2 jadi 8. 8Y sama dengan 160, berarti Y-nya 20. Kemudian untuk yang X-nya kan koordinat itu harus X, Y ya, ini baru Y-nya doang, kita sekarang cari yang X. Dengan substitusi Y ke persamaan yang awal, yang atas misalnya. Boleh sih mau atas mau bawah boleh. Cuman misalnya kita ambil ke yang atas. Jadi 2X tambah 5 yang 120 sama Y kita ubah menjadi 20, artinya 2X plus 5 kali 20 sama dengan 120. Maka 2X plus 100 sama dengan 120 dan X-nya kita akan temukan 10. Maka koordinat poin B adalah 10,20. Nah, sekarang kita cek. Kalau menggunakan GeoGebra, begitu kita mengintercept garis, sistem akan secara otomatis menghitung di koordinat berapa perpotongan tersebut. Nah, seperti ini, kita jadi nggak perlu hitung apa-apa lagi. Sebetulnya teman-teman
nggak perlu pakai eliminasi, nggak perlu pakai substitusi, sudah ketahuan. Nilainya adalah 10,20. Gitu ya, 10,20. Nah, lalu udah ketemu semua, keseluruhan corner point 0,24, 10,20, 20,0, dan corner yang D 0,0. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke step yang keenam, yaitu corner point examination atau pengujian titik corner point terhadap rumus yang di awal tadi. Di awal kita punya rumus bahwa 3x ditambah 4y. Jika x-nya 0 dan y-nya 24, seperti koordinat poin A, maka nanti total contribution margin-nya adalah 3 dikali 0 ditambah 4 kali 24, hasilnya 96. Untuk yang B berarti 3 kali 10 ditambah 4 kali 20, jadi 110. Untuk yang C 20 kali 3 ditambah 4 kali 0, jadi 60. Nah, dari ketiga poin tadi, kita bisa lihat bahwa nilai paling maksimum diperoleh di corner B dengan total contribution margin adalah $110. Maka jika sudah dapat corner point examination-nya, kita masuk ke decision akhir. Tuh. Oke, di dalam make a decision ya, berdasarkan analisis linear programming, perusahaan sebaiknya memproduksi 10 unit produk gitar dan 20 unit produk piano. Karena tadi kita tahu X adalah gitar dan Y adalah piano. Nah, produksi tersebut akan memperoleh atau menghasilkan maksimum margin ya. Maksimum contribution margin itu sebesar $110. Nah, begitu adalah cara untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam linear programming yang profit maximization. Oke, saya kira sekian video di part kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami. Perbanyak latihan terkait linear programming ini supaya biasa dalam menyelesaikannya menggunakan 7 step of linear programming. Oke, jika teman-teman sudah mampu memahami step-step tadi, teman-teman bisa lanjut ke video berikutnya, part 3. Kita akan membahas mengenai kasus ketika minimum atau cost minimization. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.